Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfadrian, NPM 215061057 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan eh, kaidah-kaidah penulisan dalam metodologi penelitian. Oke, eh, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Oke, selanjutnya kita mulai untuk strukturnya, yaitu yang pertama ada judul. Oke, anggap saja ini judul yang akan saya gunakan, tapi tidak tahu juga apakah ini judul yang bakal diterima sama dosen pembimbing saya atau tidak. Oke, selanjutnya kita masuk ke layout. Layout kita masuk bridge, kita masuk page. Lalu selanjutnya itu ada daftar isi, gambar, sama tabel. Lanjut. Oke, selanjutnya itu ada pendahuluan jenjang pustaka metodologi penelitian hasil pembahasan. Daftar pustaka. Oke, daftar pustaka, simpulan dan saran, pembahasan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, pendahuluan, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, dan judul. Oke, selanjutnya kita akan membuat headingnya. Oke, untuk membuat heading itu seperti ini. Oke, ini nah, heading satu kita modify di mana ini warna hitam, ini warna hitam. Oke, coba kita apply. Satu, heading satu. Oke, semuanya sudah heading. Lanjut kita melakukan penomoran. Oh ya, ini juga pakai heading satu ya. Ini juga heading satu. Oke, lanjut ke penomoran. Mana penomoran? Pendahuluan. Oh, ini bisa ditarik sini. Oke, jadi penomoran kita menggunakan ini, lalu melakukan sedikit definisi levelnya. Teks ini ini dulu aja, nanti juga sama. Oke, sip. Lanjut, eh, ini kan heading ya, heading ini heading satu sudah. Lanjut kita ke heading 2. Oke,
Heading 2 itu misalkan di dalam pendahuluan itu ada latar belakang gitu ya. Pada baca. Oh, latar belakang sistematika penulisan. Oke, jadi kan ini ya pendahuluan kan adalah heading satu. Lanjut ini harusnya akan menjadi heading 2. Nah, heading 2 ini kita modify dulu, di mana automatic times new roman tadi kan 24 ya. 20 kali ya. Oke, 20. Enggak sih, apa 16 loh ya. Jangan 20, 16 aja. Oke, nah ini kan udah masuk ke dalam heading 2 ya. Ini heading 2. Nah, sebelumnya kita harus modify juga. Jadi heading 2 tuh harus penomorannya sesuai. Nah, ini kan tadi kita melakukan untuk yang satu ya, ini yang dua sekarang. Heading 2 level 2, alignment. Oh, nih, more ya. Kita more dulu, lupa. Oke, level heading 1 ya. Ini heading 1. Lalu lanjut no style ini yang masuk ke heading 2. Heading 2 ini dijadiin 0 aja, alignmentnya jadi 1. Oke, 12, 1,1, heading 2, level 1. Oke. Eh, ya, itu harus di restart ya. Nah, ini sebenarnya nggak usah, nanti dulu ya. Otomatis ya soalnya. Dia soalnya heading 1 itu udah otomatis penomoran. Nah, untuk daftar isi sama daftar-daftar lainnya itu nanti dulu. Karena dia itu nggak perlu pakai penomoran. Kita langsung ke pendahuluan ini semuanya benar kan? Nah, ini dia. Salah ini. Ini dua, tiga, empat, lima, daftar pustaka. Oke, daftar pustaka itu nggak usah pakai penomoran ya. Pokoknya yang bagian daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, daftar gambar nggak usah. Oke, lanjut kita ke heading-heading 2. Nah, heading 2 ini udah terotomatis ya. Nah, kan sudah otomatis dia mengikuti. Ini tinggal disesuaikan aja sih sebenarnya. Ini terlalu jauh sih. Bukan di sini, di sini. Ah, ini 0, 1 aja nggak apa-apa. Soalnya gak usah jauh-jauh sih. Nah, sip. Oke, ini udah ya. Ini untuk pendahuluan. Biasanya pendahuluan tuh isinya seperti ini. Lanjut ke tinjauan pustaka. Oke, tinjauan pustaka itu biasanya ada. Oh, ini udah. Ini jadi satu otomatisnya salah ya. Ini kita normal aja dulu. Itu biasanya ada tinjau. Habis itu ada tinjauan pustaka. Teori terkait nih.
Ya udah dua aja dulu. Ini langsung ke heading dua. Oke, mantap. Ini kenapa enggak? Ini ya, ini harusnya selalu. Ini dia. Lanjut ke metodologi penelitian. Biasanya di dalam metodologi penelitian itu ada, ya, ada tahapan penelitian juga. Coba ini enggak terlalu ini. Oh, ya Allah lupa. Ah, heading dua, heading satu. Eh, bukan dong. Nah, ini maksudnya. Sip. Oke, nggak ada yang berubah. Oke, sip. Lanjut ke hasil pembahasan. Biasanya hasil dan pembahasan itu terbagi menjadi dua, yaitu hasil yang masuk ke heading 2. Nah, sip, udah sama ya dia. Soalnya tadi yang di atasnya belum dimasukin ke dalam heading 1 dan heading 2. Masuk ke heading 2, oke. Sip. Oke, lanjut. Oke, sekarang heading 1 sudah, heading 2 sudah. Kita lanjut ke heading 3. Nah, heading 3 nih misalkan di bawah. Oke, biasanya di bagian teori terkait kan karena saya ini kok 1,6 jadi ya. Oke, coba. Nah, nah, kenapa dia 1,67 tadi? Oke, semuanya udah sip. 5. Oke. Oke, lanjut. Kita ke tinjauan pustaka saja atau ya kita ke tinjauan pustaka saja. Biasanya habis ini kita akan melakukan setting untuk heading 3. Nah, biasanya di dalam teori terkait ini ada lagi kan karena judul saya itu adalah SEO ya, sistem apa rancangan sistem pengembangan SEO. Misalkan di dalam sini kita eh, masukin SEO-nya itu sendiri. Oke, SEO ya. Oke, di sini juga kita harus men-setting lagi. Oke, di sini aja settingnya. Oke, nah ini adalah heading ketiga. Kita atur untuk heading ketiga. Oke, heading ketiga formatnya seperti ini. Ininya nolin aja, ininya satuin, nggak masalah. Oke, sip. Ini masuk ke heading 3. Nah, oke. Ini ada masuk ke heading 3. Nah, ini juga harus diatur juga ya bagian sininya. Dimodify agar sesuai. Misalkan item semua times new roman dengan 12. Kan tadi 16 ya, sekarang 14 nggak boleh. Oke, 14 times new roman automatic heading 3. Oke, sip. Nah, ini sudah ya. Ini adalah bagian heading ketiga. Misalkan eh, penelitian terkait kayak nggak usah misalkan di sini juga ada lagi ya SEO berarti misalkan metode agile ya karena saya tadi ada metode agile-nya ya misalkan di sini teori terkaitnya agile atau Java boleh. Oke, ini bisa langsung kita jadiin dia heading ketiga. Oke, sip. Ini sudah bisa ya untuk heading ketiganya. Lanjut heading satu dua tiga sudah, kita lanjut ke nomor biasa, teks normal. Oke, misalkan kita pakai lorem ipsum aja kali ya. Oke, kita
cari dulu. Oke, ini adalah lorem ipsum. Oke, ini adalah lorem ipsum. Oke, ini contoh lorem ipsum ya. Misalkan kita rata dulu. Nah, ini untuk teks normal ya. Misalkan teks normalnya itu kita modify juga automatic times new roman 12. Sip, udah. Oke, ini untuk teks normal ya. Misalkan kita juga di sini ada teks normal. Ini enggak cara kopinya. Nah, oke, ini juga sama teks normal itu seperti ini. Automatic. Nah, ini juga bisa kita ini ya. Nah, jadi misalkan di sini. Nah, ini udah langsung otomatis rata kanan kiri. Oke, karena dia termasuk ke dalam teks normal. Oke, bagian nomoran sudah, bagian heading 1 sudah, heading 2 sudah, heading 3 sudah. Selanjutnya untuk normal juga sudah, teks normal sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sitasi ya. Oke, sitasi untuk metode penelitian itu sendiri menggunakan Mendeley ya. Karena di sini saya sudah menginstal Mendeley, jadi kita bisa langsung ke adds in. Nah, misalkan belum ada nih di sini di Word-nya, belum ada Mendeley-nya. Nah, ini bisa kita add in di sini, Mendeley. Oke. Nah, ini sudah ada ya, sudah terhubung dengan Mendeley-nya. Jadi kalau misalkan belum terhubung dengan Mendeley, kita tuh harus mendownload Mendeley-nya terlebih dahulu, habis itu menghubungkannya dengan Word. Nah, di sini juga saya akan mencontohkan bagaimana mengupload sebuah jurnal yang sudah kita download sebelumnya dalam Mendeley itu sendiri. Oke, misalkan kita hapus dulu aja. Misalkan ini delete dulu. Misalkan kita delete aja semua. Oke, ini kita sudah delete semua ya. Misalkan kita refresh nih. Nah, ini sudah tidak ada ya di bagian collection Metopen. Nah, di sini saya sudah membuat collection baru untuk mata kuliah ini, Metopen. Nah, misalkan kita pengen mengupload jurnal atau apapun itu file. Nah, ini adalah yang sudah saya download. Kita select aja semua. Oke, kita tungguin. Nah, ini otomatis ya, dia di bagian Mendeley aplikasinya terupload dan di Mendeley Word-nya juga terupload. Oke, ini sudah terupload semua, aman, sip. Jadi kita tidak perlu lagi membuka Mendeley ini, kecuali kita pengen mengupload file ya. Oke, lanjut. Oke, di sini juga ini kita bisa ini ya. Nah, misalkan di bagian pendahuluan atau latar belakang. Oke, di sini di bagian latar belakang, jangan latar belakang. Kita di bagian ini aja, yang tadi sudah kita buat. Nah ini, misalkan di bagian SEO nih. Nah, ini adalah kutipan teks ini adalah kutipan dari jurnal tertentu. Misalkan kita bisa di sini. Misalkan kita jurnal dari sini. Nah, ini kita bisa. Nah, ini udah kelihatan, bentar. Ketutupan kamera saya. Oke. Oke, di sini misalkan untuk jurnalnya, ini ya. Misalkan kita kata-kata dari Lorem Ipsum ini ada di dalam jurnal A Survey on Search Engine Optimization. Nah, ini kita bisa insert citation. Nah, ini kita bisa insert citationnya. Dan untuk jenis citasinya itu sendiri bisa kita
ubah berdasarkan format apa yang pengen kita gunakan. Ini di change citation bisa di sini di IEEE. Biasanya kita menggunakan IEEE ya sebagai rujukannya, formatnya. Nah, kalau kita menggunakan IEEE, kita akan citasinya seperti ini. Dan misalkan tadi kan a survey journey ya. Kita misalkan yang kedua ini agile insight, insert citasi. Nah, ini kedua misalkan insert lagi ini tiga. Oke, tiga. Ini juga sudah ya. Jadi ada tiga citasi yang di dalam tinjauan pustaka misalnya. Nah, ini juga sudah ada ininya. Apa namanya? Citasinya. Oke. Selanjutnya kita ingin membuat dari daftar pustaka itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya setelah melakukan citasi pada tinjauan pustaka, kita ingin melampirkan pada daftar pustaka. Oke, ini kita bisa di sebelah kanan ini ada titik tiga, insert di below, continue. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, ini sudah otomatis berdasarkan apa? Berdasarkan dari referensi yang kita citasi tersebut. Misalkan kita pengen nambahin lagi nih. Oke, kita lorem ipsum lagi saja. Lorem ipsum untuk misalkan di latar belakang. Oke, ini latar belakang lorem ipsum. Oh, tidak ada sinyal sepertinya. Oke, udah ada sinyal. Jadi kita misalkan untuk search engine optimization ini ya, kita add citation. Nah, ini juga udah. Nah, ini dia ini ya, kalau misalkan citasi itu dia urutan dari atas. Karena ini dari atas, dia otomatis turun ke bawah. Yang kedua. Oke. Nah, ini seharusnya dia akan secara otomatis terupdate di bagian daftar pustakanya. Nah, secara otomatis dia akan terupdate. Yang tadinya ada tiga citasi, sekarang ada empat citasi. Oke, itu untuk penggunaan dari citasi pada Mendeley. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel dan gambar. Oke, untuk tabel dan gambar itu sendiri biasanya misalnya seperti ini. Di pendahuluan di sini saja. Oke. Nah, misalkan ini aja ya. Di bagian sini misalkan kita ingin nambahin gambar. Gimana ya? Sini saja. Misalkan sini aja ya. Ini hapus saja citasinya nggak apa-apa. Oke, kita udah dihapus dulu citasinya, hapus dulu ya citasinya. Oke, ini satu, dua, tiga. Ini berarti nanti di dafpusnya juga jadi tiga. Ya, nanti dulu kita lanjut ke tabel dan gambar dulu. Oke, misalkan ini ke tengah aja. Untuk tabel itu referensi, insert caption. Nah, caption misalkan kita new label ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya, tapi kita delete aja. Kita ulang dari awal aja. Oh, ini tidak bisa di delete. Oke, kita new label aja. Misalkan gambar.
gambar, numbering, oke, include, period, headingnya mengikuti heading satu, oke, ini oke. Oke, ini sudah mengikuti ya. Misalkan dia gambar 2.1. Oh, ini tidak. Ini kalau mau, nah, kalau misalkan dia gambarnya berdasarkan ini dia gambarnya di sini. Ya, berarti satu-satu. Misalkan gambarnya ada di sini ya. Misalkan gambarnya ada di sini, dia menggunakan misalkan oke, oke di sini search engine optimization. Oke, ini juga bisa kita setting ya. Misalkan di caption ini modify otomatis automatic ini 12 Times New Roman. Oke. Nah, ini bisa otomatis ya. Secara otomatis kita pakai yang caption ini. Iya, ke tengah ya. Ini kita bisa modify lagi. Ini misalkan ke tengah. Oke, sip. Ini udah ya. Misalkan kita menggunakan gambarnya yang di sini. Oke, atau enggak kita pakai gambarnya yang di sini, yang di tengah aja. Misalkan kita jangan di sini. Gambarnya kita sini aja. Ini hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, sini kita ganti. Oke, sini. Mana tadi kita di reference, insert caption, gambar. Oke, gambar titik satu satu ya. Nah, ini kan masih ada yang sama ya berdasarkan yang tadi ya. Kita numberingnya berdasarkan heading satu. Nah, itu dia. Ini baru. Nah, ini salah nih. Oke, mantap. Gambar itu di oke, save optimization. Oh, ini belum di save ya, misalnya. Nggak apa-apa, nanti aja save-nya terakhiran. Oke, ini gambar satu search engine optimization. Oke, lanjut. Kita untuk oh ini ya. Karena ini adalah caption home, kita masukin ke caption. Oke, udah. Nah, ini nggak usah miring juga nggak masalah sih. Misalkan kita mau ditetapin mana modify. Nah, ini. Oke. Oke, selanjutnya misalkan di bagian ini ya, metodologi penelitian. Nah, ini aja nih ya, waktu penelitian misalkan. Misalkan di sini ada waktu penelitian. Waktu penelitian kita buat table ya, misalkan kita buat table, reference, insert caption, new label, ya, oke, numbering, include, period, headingnya heading satu. Oke, oke. Table 3.1. Table 3.1 waktu ya. Misalkan di sini insert table. Ya, gini aja lah ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ini table tuh dia nggak kayak gini. Kalau table dia di sini aja. Oke, oke lanjut. Table penelitian sudah. Oke, misalkan di sini ada tahapan penelitian juga. Kasih table nggak ya?
di sini aja deh, penelitian terkait juga ya. Misalkan di penelitian terkait ini kita kasih table juga, reference, insert caption. Oke. Nah, nanti tidak berdasarkan table.qi ya. Ups. Oke, kita lanjut saja. Oke, untuk tabelnya sudah di bagian sini dan untuk keterangan gambarnya juga sudah di bagian sini. Oke, kita lanjut. Kita akan melakukan isi pada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Oke, misalkan kita melakukan pada daftar isi dulu ya. Kita melakukan pada daftar isi, table of content. Ini ada custom table content. Oke, oke, sip. Langsung otomatis. Oke, lihat dulu di sini misalkan gambar, gambar, oh, insert table. Misalkan ini gambar ya, ini gambar berarti pakai gambar. Oke, gambarnya cuma ada satu ya, jadi kita ada satu. Misalkan table. Oke, di sini mana tadi? Oh ini table. Oke, waktu penelitian. Sip. Jadi ini sudah daftar table, daftar gambar, daftar isi sudah kita buatkan. Ini spasi jam, spasi jam. Oke, lanjut. Oke, sudah daftar table sudah, daftar gambar sudah, daftar isi sudah. Oke, kita lanjut ke penomoran ya. Penomoran yaitu di bagian sini. Oke, jadi untuk yang ini, misalkan ini cover, jadi tidak dihitung, kita hitung dari sini, tapi di sini hitungnya itu berdasarkan satu 2 3-nya pakai Romawi. Oke, jadi misalkan satu 2 3 ini sampai 3 Romawi. Oke, ini tidak terdeteksi ya. Karena apa? Karena layoutnya itu biasanya bukan next page. Biasanya next page. Sebentar, berarti next page. Oke, harusnya ini udah bisa ya. Karena kita harus unlink dari lembar sebelumnya. Nah, ini harusnya sudah bisa. Nah, kan sudah bisa sih, mantap. Ini kita unlink dulu, kita mulai di sini, footernya kita ambil yang tengah, ini dari dua ya. Tapi di sininya nggak ada. Oke, sip. Tiga, empat ya, udah susun sip. Oke, lanjut. Ini page number ya, kita ubah dulu formatnya. Ini satu, startnya at satu. Satu, dua. Ah, ini juga ini salah ini. Ini harusnya secara otomatis ini. Kenapa enggak? Ini continue, ini dua, dan ini continue juga harusnya ini. Continue juga ini harusnya. Oke, tiga.
Dan selanjutnya 4, 5. Oke, ini dimulai. Ini jadiin satu berarti ya. Ini satu, karena ini pendahuluan, ini jadi nomor ke satu. Format start at satu. Oke, ini yang di atas tetap 3 Romawi. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip, benar. Yang ini sudah secara otomatis ya, tapi yang di atas 3. Oke sih, secara otomatis sudah. Sekarang, oke, di sini tidak ada nomornya, sip. Oke, di sini sudah ada nomornya berdasarkan ini agak. Oke, sip. Ini kita update dulu ya. Sip. Kita sudah update daftar isinya. Oke, di sini kita sudah update daftar isinya sudah sesuai ya. Ini ada Romawi 1 sampai 3, ini ada halamannya dalam bentuk angka modern, dan ini juga, oh ini juga ini harus yang di-update. Insert tab, ini daftar apa sih? Gambar ya? Oke, satu. Update tabel aja ya. Ya, kenapa nggak di ini ya? Ya, oke, sip. Ini sudah ada tiga, ini sudah satu juga sudah sesuai. Oke, jadi ini adalah format template untuk tugas saya selanjutnya, yaitu membuat proposal berdasarkan judul dari yang saya tentukan sekarang ini. Oke, sini udah ada table, udah ada hasil pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Ini daftar pustakanya terlihat sedikit ya. Coba kita tambahkan sedikit lagi. Oke, buka Mendeley-nya, misalkan ini aja. Misalkan kita pasang ini. Oke. Oh, di atas sudah tidak ada ya. Jadi ini termasuk yang satu. Kalau misalkan kita sini. Oke. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 citasi. Ini otomatis terupdate di bagian daftar pustakanya. Karena kita menggunakan Mendeley. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat daftar pustaka manual, dan formatnya juga sudah sesuai dengan IEEE. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan format template untuk karya penulisan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan jangan lupa ini harus di save ya. Misalkan kita save di, ini kita save dulu. Metopen. Oke, ini sangat kompleks. Oke, sudah saya save. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.